kasih-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku tersanjung. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku terkagum karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Biar kami datang membawa setiap sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku tersanjung. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Lebih sulit lagi nyatakan dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Biarkan kami mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu. Mari nyanyikan dengan segenap hati-Mu Bapak Saudara. Katakan kau lebih mengenal, kau rindu mengenal Dia lebih lagi. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Lebih sulit lagi kan ku dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang
kenal. Tiada kasih yang begitu kuat untuk menjadi penyembahmu. Biarkan pagi hari itu ini bukan cuma sekedar lagu yang kami nyanyikan, tapi lebih daripada itu biarlah ini menjadi kerinduan kami. Kami rindu pagi hari ini kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Mengenal tidak cuma sekedar tahu, tapi mengenal benar-benar mengerti apa yang menjadi isi hatimu, apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi kerinduanmu. Dan biarlah itu yang terjadi di setiap umatmu di tempat ini. Biar setiap umatmu benar-benar mengalami dan mengenal akan Engkau lebih lagi. Tapi pagi hari ini mari buka hatimu lebih sungguh, bahwa kerinduan untuk mengenal Dia, mengenal akan hatinya, mengenal akan keinginannya dan pribadinya lebih lagi. Saya percaya ketika kau bawa kerinduan, di situ Dia akan menyatakan pribadinya lebih lagi. Mari kalau kau mau Bapak Saudara, nyanyikan setiap lagu ini, kata demi kata, bukan cuma sekedar dinyanyikan, tapi resapi, renungkan, dan perkatakan dengan segenap iman. Yang mau sama-sama katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan aku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami bawa setiap kerinduan kami lebih lagi Tuhan. Aku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi katakan, oh aku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami ada Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kalau kau rindu mengenal Dia lebih lagi, kita sembah Dia sama-sama saudaraku. Naikkan sembahmu, masuk lebih dalam lagi, menikmati hadiratnya dan mengenal pribadinya. Mari lebih sungguh bawa sembahmu, bawa pujianmu di hadapan Yesus.
Ini rindu setiap kami lebih mengenal pribadi, lebih mengerti isi hatimu, ya Yesus. Shina namayara, oh ramayara, Yesus, Yesus. Apa shikina maraba, shikina maraba ya namaya. Pagi hari ini kau dapat kerinduan di hati setiap umat kehidupan ini. Yang lebih lagi mau masuk ke hati, mau bawa penyembahan terbaik. Terima kasih. Kami memuji besar katakan dia aja Tuhan, oh sungguh aja Tuhan, ya kami memuji bersamamu, oh ajar Tuhan, ajar Tuhan, oh ajar Tuhan. Dengan segala hatimu yang kata kami nyatakan Engkau ajar
Saya tuh pagi hari ini kayak mau berkumpul bersama, membawa setiap pujian penyembahan kami. Biar ini yang menyukakan hatimu. Yang siap memuji memuliakan nama Tuhan. Bersama dengan saya katakan, amin. Sekali berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita masuk hadiratnya, mengalami sukacita Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, mari datang berkumpul bersama, kiranya nikmati kasih Tuhan. Mari rasakan kebaikannya yang tidak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Nyatakan, oh sukacita, damai sejahtera ada kasihnya, melanda kita pujilah Dia, Sang Raja Tuhan pencipta. Dirasakan berkat-berkatnya yang dicurahkan kepada kita, pujilah Yesus, Raja Maha Kuasa. Mari datang lebih sungguh pagi hari ini Bapak Saudaraku, bawa pujian terbaik bagi Yesus, Sang Raja kita. Amin. Mari datang berkumpul bersama, masuk dalam hadiratnya, nikmati kasih Allah. Mari rasakan kebaikannya yang tidak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Sukacita, damai sejahtera dan kasihnya, melanda kita, pujilah Dia, Sang Raja Tuhan pencipta. Dirasakan berkat-berkatnya yang dicurahkan kepada kita, pujilah Yesus, Tuhan Raja Maha Kuasa. Katakan, oh sukacita, sukacita, damai sejahtera karena kasihnya, melanda kita, pujilah Yesus, Sang Raja Tuhan pencipta. Dirasakan berkat-berkatnya yang dicurahkan kepada kita, pujilah Yesus, Tuhan Raja Maha Kuasa. Coba dengan suara Bapak Ibu nyatakan, oh sukacita, damai sejahtera karena kasih. Percaya kasihnya melanda kita pagi hari ini, amin. Mari rasakan berkatnya, kini rasakan berkat-berkatnya yang dicurahkan kepada kita, pujilah Yesus. Lebih sungguh lagi nyatakan, oh sukacita, damai sejahtera karena kasihnya, melanda kita, pujilah Dia, Sang Raja Tuhan pencipta. Oh, dirasakan berkat-berkatnya yang dicurahkan kepada kita, pujilah Yesus, Tuhan Raja Maha Kuasa. Pujilah Yesus, pujilah Yesus, Tuhan Raja Maha Kuasa. Puji Yesus, pujilah Yesus, Tuhan Raja Maha Kuasa. Haleluya. Bersukacita amin pagi hari ini Bapak Saudaraku. Coba tengok dulu kanan kiri depan belakang deh. Pokoknya sudah bersukacita semua belum? Sudah ya? Kalau lihat coba, kalau dia belum kasih salam katakan, mari bersukacita lebih lagi dalam Yesus. Haleluya. Bersukacitanya ada bagi setiap kita hari ini. Haleluya.
Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudaraku. Ucap syukur dan bersukacitamu di tengah kami. Kami tahu ada sukacitamu bersama dengan kami. Biarlah sukacita itu terus ada bagi setiap kami. Tinggal dalam hidup setiap kami. Kami tahu mungkin hari-hari hidup kami penuh atau banyak mengalami masalah. Tetapi biarlah sukacitamu biar lebih lagi menguasai kami. Karena kami tahu setiap masalah itu tidak lebih besar daripada kuasa-Mu. Suatu hari ini kami meletakkan iman kami di dalam Kami. Meletakkan iman kami hanya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Kau melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang penuh kuasa, Dia selalu bekerja, meski mata ku tak melihat. Sama-sama katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya, Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Oh, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Ku melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, katakanlah segenap hatimu, katakan ini maksudnya. Aku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya.
Setiap engkau yang percaya kau punya Tuhan yang besar, biar penyembahanmu berbicara lebih keras daripada kekhawatiran pagi hari ini. Inamaka sukuru sekala kita karalamate karalamasede aku karata kasende kamasu. Oh, Kau yang terbesar terlekat di dalam setiap kami, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada batasnya. Oh Yesus, Yesus, di nama Yesus, glory, glory, glory. Di nama Parabasana, Parabakana, Mayaramaso, yang tidak ada satu pun yang berdiam diri pagi hari ini. Kami nyanyikan nyanyian kemenanganmu di hadapan Tuhan. Bangkitkan jiwamu, bangkitkan rohmu, bangkitkan jiwamu dan semua Tuhan. Di nama Yesus, atas kuasa-Mu, besar Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Di nama Parabasana, perbuatan Tuhan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatan Tuhan ajaib, tiada seperti Engkau. Kami akui tiada yang lain yang Ku beri kemuliaan dan hormat angkat suara, hanya bagi Yesus. Ku beri kemuliaan, segala hormat dan hormat. Ku angkat suara pujian, melakukan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti dari kekal sampai kekal, Kau yang termulia. Dan di tempat ini hanya nama Yesus saja yang diagungkan, ditinggikan sampai selama-lamanya. Tidak ada satu nama manusia yang dapat disemegahkan di tempat ini.
atas gerejamu, atas rumahmu, atas tempat kediamanmu. Oh Tuhan, hanya Engkau saja yang bertata di dalam setiap keadaan kami, di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biar firman-Mu saat ini boleh menegur setiap kami, menginsyafkan kami, mau membuat kami kembali berjalan di dalam jalan-jalan-Nya Tuhan. Kami tidak berjalan dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak berjalan dengan pengertian kami sendiri, tetapi ajari setiap kami untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan suka, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sehingga Kau dapati hidup kami adalah hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Sepanjang jalannya firman-Mu diberitakan, kuasa-Mu mengalir tengah-tengah kami, Roh-Mu Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Bukan hamba-Mu, tapi Roh-Mu saja yang bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Merry Christmas, selamat hari Natal bagi Bapak Ibu Saudaraku semuanya, bagi kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita masih dalam rangka masih nuansa Natal ya. Dan saya mau menyampaikan kepada saudara tentang tanda dari seorang yang dinamakan Immanuel, Sign of Immanuel. Nah saudaraku, sebenarnya nubuatan tentang kelahiran Mesias, nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini sudah ada ratusan tahun sebelum Yesus dilahirkan, sebelum Gabriel menemui Maria. Ratusan tahun nubuatan itu sudah ada, Pak Bu. Dan kita perlu belajar bahwa ternyata ada satu garis keturunan dari Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf garis keturunannya adalah dari suku Yehuda. Dan sesuai dengan nubuatan bahwa Mesias akan lahir dari garis keturunan yaitu suku Yehuda. Tetapi ternyata ada nenek moyang dari Yusuf, di mana mungkin sekitar 700 tahun sebelum Yusuf ada, yaitu dinamakan Raja Ahaz. Raja Ahaz sudah mendapatkan nubuatan. Tuhan sudah menyatakan bahwa akan lahir bagimu yang akan disebut Immanuel. Mari kita buka sama-sama Yesaya pasal yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Dan kitab Yesaya ini ditulis mungkin sekitar 700 tahun sebelum kematian. Sekitar 700 tahun. Anda bayangkan, ini nubuatan digenapi ratusan tahun. Saudara tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupanmu pasti digenapi. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah lupa. Dan ini adalah bukti ratusan tahun kemudian Tuhan menggenapi. Mari kita baca sama-sama Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tuhan menyatakan sesuatu kepada Raja Ahaz, di mana Raja Ahaz ini adalah nenek moyang dari Yusuf, yaitu suaminya Maria. Anda lihat di sini. Tetapi yang mengusik hati saya adalah di ayat-ayat sebelumnya. Kenapa? Pernyataan yang jelas Tuhan sudah berikan kepada Ahaz, tetapi Ahaz tidak meresponinya dengan baik. Sebuah kabar baik diperdengarkan di telinga Ahaz, tetapi Ahaz tidak meresponinya dengan baik. Firman dinyatakan kepada Ahaz, Ahaz tidak meresponinya dengan baik. Mari kita lihat ayat sebelumnya, ayat yang ke-10, saudara. Kita mulai dari ayat yang ke-10. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, apa saudara? Aku tidak mau meminta.
Aku tidak mau mencobai Tuhan. Saudara, kalau saudara baca sekilas seolah-olah Ahaz ini adalah pribadi yang rohani banget. Ahaz gak minta konfirmasi. Ahaz gak minta tanda. Tandanya apa? Kalau Tuhan mau menyelamatkan itu tandanya apa? Ahaz tidak meminta. Kelihatannya kalau saudara baca sekilas, Ahaz adalah orang yang hormat sekali ya Ahaz. Ahaz tidak mau mencobai Tuhan. Tetapi sesungguhnya Raja Ahaz adalah raja yang sangat jahat. Di dalam masa pemerintahan Raja Ahaz mungkin sekitar 16 tahun, pemerintahan Raja Ahaz dipenuhi dengan penyembahan-penyembahan berhala. Dia memerintah bangsa itu dengan kekejian. Ada penyembahan berhala dan membakar anaknya sebagai korban kepada patung berhala. Dia juga mengadopsi mesbah dari Damsyik dan menggeser peran mesbah yang ada. Dia ubah mesbah Tuhan dengan mesbah berhala. Kalau Anda baca cuma ayat ini saja, maka kita menemukan Ahaz orang yang baik. Tetapi kalau Anda baca seluruh kisah dari kehidupan Ahaz, maka kita sesungguhnya menemukan perkataan Ahaz yang ini adalah perkataan penolakan akan firman Tuhan. Ahaz menolak Immanuel. Ahaz menolak juru selamat. Siapa Ahaz? Nenek moyang dari Yusuf. Bukankah sudah jelas Tuhan menyatakan bahwa Mesias akan lahir dari garis keturunan Yehuda? Dan dia sebagai seorang Yehuda, pada waktu firman dengan jelas transparan diberikan kepada Ahaz waktu itu, respon Ahaz, dia tidak menerima firman itu, tetapi justru dia menolak firman itu. Ada begitu banyak orang tahu kebenaran, tapi juga mau menolak kebenaran. Cuma tahu, tapi tidak mau menerima. Ada banyak orang tahu siapa Yesus, tapi banyak orang juga menolak Yesus sampai hari ini. Jangan Anda pikir bahwa kalau kita Kristen, kita beribadah, kita melayani Tuhan, hati kita 100% untuk Tuhan. Belum tentu. Kenapa? Ada begitu banyak orang mati-matian melayani Tuhan, setia, beribadah, tapi hatinya bukan untuk Yesus, hatinya untuk hal-hal yang duniawi. Hatinya bukan untuk Yesus, hatinya bukan untuk Immanuel, tapi hatinya hanya untuk berkat, sesuatu yang mengenakan daging, sesuatu yang duniawi, yang memuaskan hasrat dan nafsu kita. Biarlah Natal tahun ini bukan Tuhan yang kasih kado buat kita yang kasih kado buat dia. Apa? Hati. Biar Natal tahun ini adalah Natal untuk kita semuanya, termasuk saya. Kita kalibrasi hati kita, Pak Bu. Kita kalibrasi hati kita sama-sama. Apakah sungguh-sungguh kita sudah puluhan kali merayakan Natal? Puluhan tahun merayakan Natal. Apakah betul hati kita menjadi palungan untuk Immanuel itu? Atau jangan-jangan kita seperti Ahaz, kita dengar kabar baik, kita dengar firman puluhan tahun, tapi kita tidak pernah mau terima firman itu. Kita nggak mau terima Immanuel itu. Kalau itu tidak menyukakan daging kita, kita tidak mau terima. Seperti Ahaz. Ada bayangkan? Ternyata Yesus ditolak bukan hanya pada waktu Yesus sudah lahir loh.
sudah ada penolakan. Sudah ada penolakan. Betapa kecilnya manusia. Betapa jahatnya manusia. Tapi apakah Tuhan membatalkan perjanjiannya? Halo? Tidak. Hubungan Tuhan dengan kita itu bukan hubungan kontrak, Pak Bu. Hubungan Tuhan dengan kita adalah hubungannya covenant, perjanjian. Kalau kita ini hubungannya kontrak sama Tuhan, habislah kita. Karena apa? Kalau kita sistem kontrak, kalau saudara ada usaha, saudara punya klien, saudara ada kontrak kerja, apabila salah satu pihak melanggar, maka apa yang ada di dalam perjanjian itu langsung batal, tidak berlaku. Betul? Batal. Kontrak apapun, kontrak rumah, pembelian aset, kerja apapun, kalau salah satu pihak tidak mengerjakannya dengan baik, kewajibannya dengan baik, maka perjanjian itu, kontrak itu akan batal. Tetapi berbeda dengan covenant, berbeda dengan perjanjian, dan hubungan Tuhan dengan kita diikat dengan perjanjian yang dimeteraikan dengan darahnya sendiri. Yang artinya apa? Sekalipun kita melanggar perjanjian, Tuhan tidak akan pernah melanggar janjinya. Sekalipun Anda dan saya tidak meresponi janji itu, Tuhan tidak akan membatalkan janjinya. Buktinya, setelah 700 tahun, ada jeda 400 tahun, Tuhan tidak berbicara. Tuhan menyertai, tetapi Tuhan tidak berbicara. Bagi saya itu hal yang sangat menyeramkan, Bapak Bu. Tuhan menyertai, Tuhan ada, tapi Tuhan diam. Ibaratnya seperti ini. Kalau kita berumah tangga, kita hidup sama pasangan kita puluhan tahun. Bayangkan, hidup bersama puluhan tahun, tapi diem-dieman, nggak ngomong. Kira-kira enak nggak? Nggak enak, nyesek rasanya. Bener nggak? Nyesek rasanya. Karena apa? Diem-dieman. Saya selalu godain suami saya. Kalau suami saya sudah mungkin, kamu kok banyak ngomong hari ini. Suami saya biasanya kadang ngomong, kamu terlalu banyak makan gula kayaknya hari ini, terlalu banyak energi, terlalu banyak ngomong kamu hari ini. Saya selalu guyonin suami saya ngomong gini, kamu pilih saya banyak ngomong atau saya banyak diem? Dua-duanya serem katanya. Bener gak? Tapi bagi saya akan lebih serem kalau diem-diem. 400 tahun Tuhan menyertai, tapi Tuhan tidak berbicara. Itu masa kegelapan yang sangat gelap. Kehidupan yang paling mengerikan di dunia ini adalah di saat tidak ada Tuhan. Kita gak bisa merasakan apapun. 400 tahun Pak. Dan tiba-tiba firman itu datang kepada salah satu keturunan dari Ahaz yang namanya Yusuf. Siapa Yusuf, Pak Bu? Mari kita belajar siapa Yusuf. Yusuf adalah seorang yang sangat tulus. Mari kita buka Matius 1 ayat 19. Matius 1. Kita mulai dari ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf dikenal orang-orang sebagai orang yang sangat tulus hati, a pure heart. Hatinya itu tulus, hatinya murni. Orang ini baik sekali. Orang yang jujur. Orang yang gak punya motivasi apapun, gak punya kepentingan apapun. Nah, saudara perlu tahu bahwa dalam tradisi Yahudi ada 3 step untuk masuk ke dalam sebuah pernikahan. Ada 3 step. Dan pertunangan itu ada 2 macam. Pertunangan yang pertama itu disebut perjodohan. Pertunangan pertama.
dengan perjodohan. Belum ada mahar. Ya, belum ada mahar, belum ada ikatan. Masih perjodohan, pengenalan antar keluarga. Baru masuk ke step yang kedua, yaitu pertunangan yang kedua. Baru diikat dengan mahar. Ya, diikat dengan sebuah perjanjian. Dan di dalam step pertunangan yang kedua, di situ mereka sudah bisa saling menyebut engkau suamiku, engkau istriku. Padahal belum married, belum nikah, tapi sudah ada pertunangan yang kedua yang diikat dengan mahar, diikat dengan perjanjian, tetapi sudah bisa ngomong suami istri. Dan apabila terjadi sesuatu, ada kasus sesuatu, mereka pun juga bisa menceraikan. Makanya saudara jangan bingung, ini sebenarnya kasus ini sudah nikah atau masih tunangan. Kok ada kata-kata cerai di sana? Jadi kalau di dalam tradisi Yahudi, mereka sudah pertunangan itu diikat dengan mahar, maka kalau mau memutuskan hubungan itu juga harus dengan legalitas yang betul, dengan perceraian. Ada surat perceraian. Baru tahap yang ketiga mereka masuk dalam pernikahan. Nah, status dari Yusuf dan Maria pada waktu itu mereka sudah ada di dalam step yang kedua, yaitu sudah bertunangan dan diikat dengan mahar, diikat dengan perjanjian. Dan pada waktu Yusuf mendengar bahwa Maria hamil, padahal Yusuf belum ngapa-ngapain, Maria tiba-tiba hamil. Yusuf tidak mikir yang jelek. Di dalam pikiran Yusuf bukan pikiran yang buruk, karena dia tahu Maria bukan perempuan nakal. Maria perempuan yang baik. Tetapi karena untuk menjaga nama baik dari istrinya, dia mau menceraikan secara diam-diam. Yang seharusnya kalau kita sudah masuk dalam step pertunangan yang kedua, perceraian pun itu juga harus diumumkan, tidak boleh diam-diam. Tetapi karena Yusuf berpikir bahwa kalau saya umumkan nanti heboh, nanti Maria, keluarganya Maria, namanya jadi jelek. Dia tidak mau mencemari nama istrinya, dia mau ceraikan secara diam-diam. Tapi apa yang terjadi? Mari buka sama-sama ayat yang 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Anda lihat, perhatikan di sini apa yang dinubuatkan Yesaya 7 tadi, supaya digenapi dari Yesaya 7 tadi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yusuf punya pikiran secara manusia. Apa yang Yusuf pikirkan? Jujur Pak Bu, jawab saya, baik atau enggak? Baik. Betul? Baik. Dia jaga hubungan. Tapi yang baik buat kita belum tentu baik buat Tuhan. Yang baik buat kita belum tentu benar di hadapan Tuhan. Ini kita perlu belajar. Jangan kita cuma mikir bahwa baik untuk kita. Saya tidak melakukan hal yang jahat. Yusuf tidak melakukan hal yang jahat, Pak Bu. Tindakan dia untuk menceraikan Maria bukan karena dia curiga kepada Maria, tidak. Tapi justru karena untuk menjaga Maria. Menjaga martabat, menjaga nama. Baik secara manusia, tapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena di atas rencana kita ada rencana Tuhan yang lebih besar.
besar yang harus digenapi saat itu juga. Dan Tuhan mengingatkan, jangan takut. Kenapa? Karena memang harus digenapi apa yang pernah difirmankan oleh Nabi 700 tahun yang lalu. Nubuatan itu sudah ada, tetapi nenek moyangmu menolaknya. Dan kali ini engkau harus menerimanya supaya digenapi. Bukankah seringkali cara pandang Tuhan itu berseberangan dengan cara pandang kita? Rencana Tuhan berseberangan dengan rencana kita. Gak masuk akal. Resikonya tinggi, resikonya besar. Kalau saya ambil ini resikonya besar. Benar? Resikonya besar. Bukan sesuatu yang mudah. Nah, sering kali menjadi orang-orang pilihan Tuhan, jalan-jalan kita tuh gak mudah. Karena kita harus mengikuti rencana Tuhan yang lebih besar, kehendak Tuhan yang lebih besar, kemauan Tuhan yang lebih besar. Dan kita gak ada pilihan sebenarnya selain hanya bilang ya Tuhan. Dan saya bersyukur karena apa? Yusuf bukan seperti Ahaz yang pintar memanipulasi Tuhan. Yusuf tidak seperti nenek moyangnya Ahaz yang munafik hatinya, kelihatan rohani tapi sebenarnya berlaku jahat di hadapan Tuhan. Tapi Yusuf dikatakan, firman mencatat bahwa dia adalah orang yang tulus hatinya. Tuhan perlu orang-orang yang tulus hati. Dia tidak akan pernah bisa menggenapi apa yang dia janjikan kalau kita nggak pernah tulus, Pak. Bagi saya, menyembuhkan orang sakit itu mudah buat Tuhan. Setuju? Memberkati orang yang terpuruk itu mudah buat Tuhan. Memulihkan orang yang sedang bangkrut itu mudah buat Tuhan. Yang lama, sulit itu apa? Didik hatinya kita. Sulit. Semakin alot kita, semakin lama prosesnya. Semakin keras hatimu, semakin lama penggenapan janjinya. Semakin sakar PDW, semakin lama aku. Bukan Tuhan tidak bekerja. Saya pernah menyampaikan di tempat ini, bukan. Terkadang yang membuat Tuhan tidak bisa bekerja maksimal dalam kehidupan kita adalah ketidaktaatan kita. Bukan Tuhan gak bisa, bukan Tuhan gak mampu, bukan Tuhan gak sanggup. Kita yang gak mau, kita yang sakar pede, kita yang merasa benar, kita yang merasa baik dengan pola pikir kita, dengan pengalaman kita, dengan koneksi kita, dengan orang-orang sekitar kita. Dan kita menganggap Tuhan tidak mau. Hati ini loh yang perlu diproses. Kenapa pada waktu itu Tuhan mempercayakan kepada Yusuf rencana yang besar kelahiran Mesias itu dipercayakan kepada Yusuf? Karena Tuhan melihat orang ini tulus hati. Nemuin orang setia itu banyak, Pak Bu, tapi nemuin orang tulus itu susah. Ada banyak orang bisa setia kok kerja sama kita kalau gajinya gede. Betul nggak? Kalau tiap tahun naik gajinya, orang bisa setia sama kita kok. Kalau kita kasih fasilitas yang terbaik. Tapi pertanyaannya, orang tetap mau tulus nggak sama kita?
Di saat kita bangkrut, di saat kita tidak punya apa-apa, di saat kita ditinggalkan, di saat kita difitnah, orang masih mau nggak sama kita? Halo? Belajar tulus, tidak cuma setia, tulus. Penting itu. Anda tahu apa yang Daud minta kepada Tuhan sebelum dia meninggal, sebelum dia mati? Apa wasiatnya? Daud berdoa kepada Tuhan, biarlah Engkau memberikan hati yang tulus kepada anakku Salomo. Itu yang Daud minta. Nanti baca ayatnya. Bahkan Daud pun berkata kepada Salomo sebelum dia mati, nak, jadi orang yang tulus ya. Kenapa? Karena DNA ketulusan inilah yang menghadirkan Immanuel itu digenapi dalam hidup kita. Ini perlu ngerti. Kalau Anda tanya kenapa Yusuf orangnya, bukan karena Yehuda tok, bukan karena darahnya Yehuda saja, tidak. Tetapi memang DNA ketulusan itulah menjadi tempat landasan untuk Immanuel itu lahir dalam hidupnya. Anda ingin merasakan dan mengalami Yesus lahir dalam hatimu, Yesus sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupanmu, jadi tulus Pak Bro, jadi tulus. Oke, kita lihat dari sisi Yusuf. Sekarang bagaimana dari sisi Maria? Tuhan pun juga memproses Maria. Tuhan gak cuma mempersiapkan Yusuf, tapi Tuhan pun juga berperkara kepada Maria. Kita buka Lukas pasal 1. Lukas pasal yang pertama, saudara. Kita mulai dari ayat yang ke-28. Lukas pasal yang pertama, kita mulai dari ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Ya, karena memang statusnya masih tunangan, belum nikah. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Ayat 37, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Anda perhatikan di ayat 38. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Pada waktu saya belajar tentang hamba Tuhan, kata-kata yang sering kita dengar, kalau kita dengar kata hamba, maka kita akan familiar dengan kata doulos. Betul ya? Doulos. Nah, kata-kata yang dipakai oleh Maria di sini, karena dia adalah perempuan, maka bukan doulos tapi dole. Dole. Dan waktu saya belajar dari kata dole artinya bukan hanya as a servant atau bukan hanya sekedar hamba. Ini yang mengejutkan saya.
Dule artinya calon mempelai wanita. Kalau Anda lihat di sini calon mempelai wanitanya siapa? Bukan Yusuf, Tuhan. Maria tahu bahwa dia akan menikah dengan Yusuf. Oke? Maria tahu dia akan menikah dengan Yusuf. Dan di tengah-tengah proses dia mau menikah dengan Yusuf, nubuatan ini muncul, firman ini muncul, dan dia hamil. Hamil bukan karena bersetubuh dengan Yusuf, tapi karena Roh Kudus menaungi dia. Benih yang kudus ada di dalam diri. Anda lihat di sini. Kalau waktu itu tradisi itu kita semua pasti dengarkan kok, setiap kali Natal selalu dibahas. Di zaman itu kalau orang hamil di luar nikah, hukumannya adalah dirajam mati sampai mati. Itu adalah hukumannya. Dan untuk Maria mengiyakan firman ini, mengiyakan planningnya Tuhan ini, sebenarnya Maria sedang mempertaruhkan nyawanya. Ini yang menarik. Sebab aku ini adalah hamba Tuhan. Maria sedang berkata bahwa sebab aku ini adalah mempelainya Tuhan. Suamiku memang nanti Yusuf, tapi aku lebih tunduk, taat, dan hormat kepada Tuhan. Ternyata untuk menjadi seorang hamba Tuhan, Pak Bu, gak cukup dengan kesetiaan, gak cukup dengan ketulusan, gak cukup. Karena status kita waktu kita berkata aku ini hamba Tuhan, maka sebenarnya kita bukan cuma dulos, tapi kita mempelainya Tuhan. Orang yang diikat dengan sebuah perjanjian yang kudus. Bukankah Anda dan saya hidup di dunia ini sedang dipersiapkan untuk jadi mempelai wanitanya Tuhan, menyambut mempelai agung kita datang. Bukankah itu yang sedang kita jalani, Pak Bu? Halo? Hidup bukan tentang apa yang kita makan, minum, pakai loh. Hidup tentang mempersiapkan diri. Kapanpun mempelai kita datang, kita siap. Nggak pakai baju baby doll, udah pakai baju pengantin, Pak Bu. Bukankah kehidupan itu tentang itu? Kita harus ngerti loh ini. Kalau Anda cuma mengejar apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, cilaka kita ini. Karena kehidupan bukan tentang itu. Bayangkan raja di atas segala raja, juru selamat, Tuhan yang hidup, ada di dalam rahim Maria. Sekalipun di dunia dia disebut Ibu Yesus, tetapi Maria tidak menganggap dirinya adalah seorang ibu. Dia menganggap dirinya sebagai mempelainya. Waktu saya belajar ayat ini, saya bisa merasakan sebuah beban yang berat untuk Maria. Untuk hamil aja di luar nikah itu resikonya besar. Mempertaruhkan nyawa. Waktu melahirkan pun
juga jadi musafir. Pindah tempat. Karena apa? Herodes sedang membunuh anak-anak yang lahir. Ada genosida untuk semua anak-anak waktu itu. Waktu melahirkan pun gak ada tempat. Gak lahiran di rumah sakit, enggak. Proses yang luar biasa. Kalau saya boleh protes Pak Bu, Gabriel ini gak salah kan? Menyebut Maria orang yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Salamnya dari Gabriel tadi itu enggak salah. Karena engkau mendapatkan kasih karunia sebentar. Kalau kita dapat kasih karunia kok sesuatu yang gak enak yang kita jalani. Bukankah kalau kita terima kasih karunia sesuatu yang enak harusnya? Sesuatu yang baik yang kita alami. Tapi kenapa sesuatu hal yang gak enak yang dijalani? Katanya kasih karunia, highly favored. Dalam bahasa Inggrisnya highly favored. Kemurahan Tuhan yang terbesar buat Maria. Nah itu kan spesial dong. Orang yang dispesialkan, orang yang dikhususkan. Lah kok orang yang dispesialkan, dikhususkan kok menderita? Bukankah itu yang sering kita pertanyakan di dalam Tuhan? Katanya aku orang pilihanmu Tuhan. Katanya aku anakmu Tuhan. Katanya aku adalah orang yang kau cintai Tuhan. Tapi kenapa yang aku alami cuma penderitaan? Yang aku jalani adalah sesuatu yang tidak enak. Jalan yang sempit, jalan yang terjal, penuh dengan air mata. Katanya aku anakmu, tapi kenapa Tuhan izinkan terjadi dan Tuhan tidak luputkan? Bukankah itu yang seringkali kita pertanyakan kepada Tuhan? Jawabannya cuma satu Pak Bu. Kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan mau Anda dan saya jadi mempelai, bukan anak-anak. Mempelai harus dewasa. Mempelai harus ngerti realita hidup. Saya selalu godai teman-teman saya yang masih jomblo, yang belum married. Dan mereka berkata seperti ini, orang itu kalau masih pacaran kan masih berbunga-bunga, betul kan? Dunia milik berdua, yang lain kontrak, betul kan? Berbunga-bunga, mau dikasih tahu model apapun juga gak akan mempan, betul kan? Saya selalu begini, kalau kamu mau konsultasi tentang pacaran, tentang relationship, tanya tuh sama orang yang sudah menikah. Jangan tanya sama orang-orang yang sesama masih pacaran. Karena pasti yang dilihat yang indah-indah. Setuju? Kalau tanya sama orang tua, tanya sama om tante, tanya sama orang tua rohani yang sudah menikah, maka kamu akan tahu realita kehidupan yang sesungguhnya. Setuju kan? Ya. Kalau masih pacaran masih hidup di negeri dongeng, masih di dunia mimpi, belum dunia realita. Betul ya? Tapi kalau sudah menikah, kamu akan tahu apa itu realita kehidupan yang sesungguhnya. Dan kita jalan sama Tuhan Yesus kayak gitu Pak Bu. Tuhan gak pernah kasih saudara itu negeri dongeng. Gak pernah saudara. Tuhan kasih saudara itu sesuatu yang memanipulasi, mem-PHP, kasih harapan palsu kepada saudara. Pokoknya yang indah-indah aja yang kami tak kasih tahu. Enggak. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan rasakan, apa yang Tuhan jalani bersama kita, it's real. Itu nyata, itu yang realita, itu fakta. Kenapa? Karena Tuhan gak mau jalin hubungan yang tipu-tipu. Nggak kayak
sesuatu yang menipu, membungkus sesuatu dengan yang indah aja. Nah, Tuhan pun juga transparan. Kalau saudara baca semua Alkitab, bukankah Alkitab itu transparan, Pak Bu? Betul kan? Sevulgar itu, nggak ada yang ditutup-tutupin. Kalau Anda baca semua tokoh Alkitab kecuali Tuhan Yesus, semuanya bobrok. Dari Abraham, dari Nuh, dari Daud, dari Salomo, Yakub, Ishak, nggak ada yang benar. Murid Yesus pun nggak ada yang benar. Kenapa? Karena Tuhan memang mau menunjukkan yang transparan kepada kita, supaya apa? Kita siap. Kita siap. Kita dewasa. Kita ngerti realita hidup, supaya kita menempatkan diri waktu kita jadi mempelainya Dia. Kita tahu apa yang harus kita jalani. Seharusnya pada waktu Anda memutuskan saya mau mengikut Yesus, Anda sudah tahu resikonya. Bukankah setiap orang yang memilih Yesus akan ditolak dunia? Bukankah setiap orang yang akan memilih Yesus akan dibenci oleh dunia? Ada nggak firman-Nya? Ada. Kenapa Tuhan tahu? Kenapa Tuhan tulis? Tuhan izinkan itu tertulis? Ya karena Tuhan tidak mau tipu-tipu. Tuhan mau transparan sama kita. Pertanyaannya, kita mau nggak? Kalau hari itu Yusuf meng-ACC, tapi kalau Maria nggak meng-ACC, nggak terjadi loh Pak Bu. Atau sebaliknya, Maria mengiyakan, Yusuf tidak mengiyakan, tidak akan terjadi. Tapi bersyukur kepada Tuhan, firman-Nya tidak pernah gagal. Maria berkata dengan kerendahan hatinya, sebab aku ini mempelaimu ya Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Aku mempelaimu Tuhan, jadilah sesuai dengan apa yang Kau mau. Aku mempelai. Anda ingin menikmati kelahiran Yesus dalam hati. Yang pertama, hatimu harus tulus. Menjadi tempat tahta kediaman Tuhan. Hati kita harus tulus. Mau dijahatin orang, tetap berbuat baik. Difitnah orang, tetap mengampuni. Ditinggalin orang, tetap mengasihi. Tulus. Yang kedua, kita harus punya hati seperti Maria. Hati yang dewasa. Seorang mempelainya Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Dan Natal tahun ini Tuhan, Engkau mempersiapkan kami untuk rencanamu yang lebih besar. Engkau mempersiapkan kami Tuhan. Biarlah Natal-Natal yang kami lewati, mungkin selama ini kami menjalani Natal-Natal, kami mengharapkan berkat yang baru. Kami mengharapkan sesuatu yang baru. Kami mengharapkan sesuatu mujizat. Kami mengharapkan hal-hal yang memuaskan keinginan duniawi kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, tahun ini, Natal ini menjadi Natal pertobatan kami di hadapan Tuhan. Engkau mengkalibrasi setiap hati kami. Engkau merestorasi hati kami. Terlalu sering kami memanfaatkan Engkau. Terlalu sering kami menolak Tuhan. Mungkin secara fisik kami ada dalam sebuah ibadah, kami melayani Tuhan, tapi seringkali hati kami ateis. Hati kami gak butuh Tuhan. Seringkali Tuhan, kami melakukan aktivitas agamawi, tapi hati kami gak merasakan Engkau.
Kami sibuk dengan aktivitas rohani, tapi sesungguhnya hati kami tidak menerima Engkau. Ampuni kami, ampuni setiap kami. Kami mau Kau memulihkan setiap kami, Tuhan. Biar sebelum kami akan menjalani tahun yang baru, biarlah kami menjalaninya dengan hati yang baru, dengan hidup yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, dengan pengharapan yang baru. Sehingga Tuhan mendapati kami menjadi orang-orang yang dewasa di hadapan Tuhan. Kami bukan lagi kanak-kanak, kami bukan lagi mengejar hal-hal yang tidak penting, tapi kami yang mengejar Engkau saja, mengejar kerajaan dan kebenaran. Kirapata syakana mata karalabaya syanamanama, syakarabaya karalabata karalabaya syakarabarabarabarabarabara, shikaralabaya ralabashane. Jamalah Tuhan, ubahkanlah ya Tuhan. Amin. Datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, pribadi lepas pribadi, mari berperkara dengan Tuhan pagi hari ini. Syakana makara labaya kasekana maya sando. Bersihkan kami dari semua spirit dari ahas. Bersihkan setiap kami, basuh setiap kami. Oh,
meresponi firman ini pagi hari ini. Dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Ya Tuhan, persiapkan setiap kami. Hamba berdoa pagi hari ini, persiapkan umatmu di tempat ini Tuhan. Jangan ada satupun yang tertinggal. Jangan ada satupun yang terhilang. Hamba berdoa Tuhan di hari-hari terakhir ini, biar kami menguatkan diri kami di dalam hadirat Tuhan. Kami tetap melangkah bersama dengan Yesus. Sekalipun kesulitan itu tidak mereda, sekalipun badai itu belum mereda, sekalipun gunung itu belum berpindah, sekalipun mungkin pintu itu belum terbuka, jalan yang kami tempuh mungkin jalan yang terjal, jalan yang sulit, jalan yang berbahaya, kelam, gelap. Tetapi kami punya Immanuel di dalam hati kami. Kami tidak mau menolak Engkau. We open our heart. Kami buka hati kami untuk Engkau Tuhan. Kami tidak mau menolak Engkau. Kami mau menerima Engkau, Immanuel, terang itu di dalam setiap hati kami Tuhan. Oh Tuhan, bentuk setiap hati kami. Hajar setiap kami. Biar Kau dapati kami orang-orang yang tulus di hadapan-Mu, orang-orang yang dewasa di hadapan-Mu, orang-orang yang tidak mengabaikan firman-Mu, tapi orang-orang yang sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh berjalan di dalam kehendak Tuhan dan tidak berjalan di dalam kehendak dan pengertian kami sendiri, tapi kami berjalan di dalam pewahyuan Tuhan. Kami berjalan dari kasih karunia demi kasih karunia. Biar kami berkata seperti Paulus berkata, cukuplah kasih karuniamu bagi kami. Sekalipun duri di dalam daging ini tidak Kau cabut Tuhan, cukuplah kasih karuniamu di dalam setiap kehidupan kami. Sebab sesungguhnya di dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan sempurna dinyatakan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh tim pengembalaan di tempat ini, atas gerejamu di tempat ini Tuhan. Biar ada kesatuan hati, ada kesepakatan, ada kerukunan, ada damai sejahtera. Dan disitulah berkat Tuhan tercurah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita ini diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudaraku. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Di bahasanya kita juga memberikan persembahan yang terbaik. Kita persiapkan persembahan kita dan kita awali dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini berfirman yang kami dengar. Biarlah firman-Mu terus Tuhan merema dalam hati setiap kami, menjadi berkat buat setiap kehidupan kami. Berarti hamba-Mu sini firman-Mu Bu Pastor Vita Krishna, kiranya Tuhan memberkati beliau Tuhan, tambah-tambahkan hikmat marifat, dan pengenalannya kan Tuhan seperti membawa dia menjadi hamba-Mu yang setia. Jadi beliau Tuhan dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, Tuhan memberkati semuanya. Saya percaya Kau Allah selalu menyertai kehidupan hamba-Mu ini. Di bahasanya kami memberikan persembahan yang terbaik pagi hari ini. Kami tahu setiap persembahan kami untuk memperlebar bekerjanya di tempat ini, dan kami memberikan dengan ketulusan hati kami, dan di situ kami tahu kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam pemberian kami. Kami siap memberi Tuhan, mari kita siap memberi bersama dengan saya katakan amin. Persembahan yang diberikan
Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya kita akan diberkati hari ini. Dan hari ini ada satu pengumuman yang akan saya bacakan. Bapak Ibu mari hadir dalam ibadah buka tahun ya di tanggal 1 Januari tahun 2026 itu hari Kamis, bukan hari Minggu. Jadi boleh dicatat ya, tanggal 1 Januari di hari Kamis jam 9:30 pagi atau 9:30, kasih tahu kanan kirinya tanggal 1 jam 9:30. Jangan salah, jangan datang jam 7 belum dibukakan sama Ibu Desi ya. Jadi datang ke sini jam 9:30, kita akan ada ibadah buka tahun yang akan dilayani oleh Pendeta Lucky Krisprianto. Jadi ajak rekan saudara semuanya bisa hadir Bapak Ibu di tempat ini. Kita sama-sama mengawali tahun yang baru dengan memuji, menyembah dan menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya dan kita semua berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk kesempatan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berulanglah dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Jadilah garam dan terang bagi dunia ini, menjadi kepala dan bukan ekor, jalanmu semakin naik dan bukan turun. Dimanapun kau berada, nama Yesus yang dipermuliakan, nama Yesus yang diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.